Jadi memang definisi visi misi itu suka beda-beda ya gitu, Heeh. karena ini kan menyangkut perasaan. Halo, kembali lagi di Dunia Leadership dan Coaching, channel yang membahas tentang leadership dan coaching. Dengan aku, Mavis Valeria. Pada hari ini, kita akan bahas topik yang menarik banget dan juga dengan coach yang kece banget. Sebelum kita lanjut, saksikan yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, sekarang kita akan membahas topiknya nih, tentang kenapa sih leader itu harus mempunyai visi misi. Sebelum itu kita panggil dulu coach kece kita. Halo Coach Adit. Halo, ya. Iya, jadi gini Coach Adit, aku dengar-dengar katanya seorang leader itu butuh visi misi ya Coach ya. Itu buat apa sih? Kenapa sih itu harus dibutuhkan untuk leader gitu? Ya, jadi seorang leader itu kenapa dia perlu memiliki visi dan misi gitu ya. Iya. Visi atau misi, visi dan misi apapun lah itu ya. Iya. Jadi visi misi gitu ya. Kenapa itu mereka perlu ya? Banyak nih manfaatnya ya atau gunanya visi misi ini gitu ya. Yang paling utama sebetulnya ya visi dan misi dia gitu ya. Visi itu kan terkait dengan di masa depan dia ingin menjadi seperti apa gitu ya, atau timnya gitu ya, atau apa ya, dia ingin dunia ini tuh ingin menjadi seperti apa ya kalau ada dia gitu, itu visi. Oke. Kalau misi itu berarti peran dia apa nih sebetulnya dalam mencapai visi itu gitu. Oh, berarti visi itu apa yang ingin apa sih yang akan tadi gimana Coach? Ya, jadi memang definisi visi misi itu suka beda-beda ya gitu, Oh. karena ini kan menyangkut perasaan gitu, bukan hanya Oh. sekedar definisi secara ini ya, tapi intinya adalah visi dan misi itu adalah terkait apa yang dia ingin dapatkan dan ingin capai di depan, di masa depan gitu ya, secara jangka panjang gitu ya, apa yang dia ingin kontribusikan gitu loh dalam kehidupan ini gitu loh, itu visi dan misi gitu. Visi misi untuk leader ini butuh nggak sih atau penting nggak sih? Penting. Harus nggak sih? Oh, harus. Kalau enggak ya dia nggak apa ya, jadi visi misi ini pada utamanya adalah sebagai GPS dalam kehidupan dia gitu ya. GPS dalam Jadi karena itu dengan adanya visi dan misi ini bisa akan sangat membantu dia untuk lebih efektif lagi dalam memimpin gitu loh. Oh. Caranya gimana tuh Coach? Jadi visi misi buat leader itu bisa mereka gunakan untuk ya mereka perlu komunikasikan visi misi ini kepada timnya kan, kepada pengikutnya gitu loh, sehingga akhirnya pengikutnya juga merasa ini menjadi visi misinya mereka dan akhirnya mendorong mereka untuk mau mengikuti leader ini gitu. Oh, berarti yang pertama mengkomunikasikan visi misinya ke timnya. Betul. Agar satu suara lah ya Satu Coach. arah. Satu arah. Satu suara, satu semangat dan ya jadi sebagai bentuk motivation drivernya keseluruhan driver. gitu ya, secara keseluruhan. Gitu. Terus apa lagi tuh Coach? Jadi dengan sudah ada visi misi, jadi dia dan timnya bisa menentukan strateginya kan ke depannya seperti apa yang selaras dan menuju pencapaian visi dan misinya itu. Gitu. Strategi dalam bekerja, strategi dalam bisnis, apapun gitu ya. Tergantung leadershipnya ini atau leadernya ini dalam konteks apa gitu ya. Kalau di perusahaan ya strategi untuk perusahaannya. Kalau dia presiden gitu ya, negara gitu kan juga harus punya visi misi kan. Iya benar. Kan dia pemimpin gitu. Iya. Tentunya akan bisa menyusun strategi dalam dalam ininya ya. Strategi untuk mencapai visi misinya itu untuk kepentingan negaranya kan gitu. Segala macamnya gitu. Terus apa lagi tuh Coach setelah menyusun strategi nih? Terus apa lagi tuh yang harus dilakukan tuh Coach? Ya dengan ada visi misi ini juga bisa membantu menselaraskan atau menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan agar strategi tersebut tercapai. Sumber
daya apa yang dibutuhkan? Itu maksudnya gimana tuh, Coach? Sumber daya apa, sarana prasarana, manusianya, segala macam ya, baik inner dan eksternal sumber daya, inner dan external resources gitu, yang memang penting dibutuhkan untuk bisa menjalankan strategi yang tadi sudah disusun, sehingga pada akhirnya bisa mencapai tujuan visi misinya itu. Oh, berarti seperti alat yang digunakan ya, Coach ya? Ya. Ya, alatnya. Berarti setelah mengkomunikasikan visi misinya, menyusun strategi dan mencari alat pendukungnya ya. Lalu yang berikutnya apa lagi tuh, Coach? Yang berikutnya adalah visi misi bisa digunakan untuk acuan dalam mengambil keputusan. Oh, mengambil keputusan seperti apa tuh, Coach? Keputusan dalam berbisnis misalnya gitu ya. Kalau misalnya ini kita bicara dari konteks bisnis ya. Visi bisnis ini apa? Kemudian dari situ segala keputusan strategik ya sebaiknya mengacu kepada visi misi itu gitu. Contoh kalau visi misinya kita situ bicara tentang perusahaan ini ada untuk juga mensupport atau berkontribusi kepada lingkungan misalnya, kepada bicara tentang membantu untuk berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan gitu ya, atau mensejahterakan lingkungan atau apalah gitu ya. Tapi kalau cara berbisnisnya itu dia mengambil keputusan yang ada keputusan bisnisnya yang ternyata merusak lingkungan, nah itu kan jadi tidak sesuai gitu kan. Iya, tidak sesuai dengan visi misi ya berarti ya. Jadi segala decision ya sebelum benar-benar diputuskan diambil harus dievaluasi dulu apakah decision ini ada selaras dengan visi misi atau malah bertentangan gitu. Oh, ini tadi udah 4 ya, Coach, bener ya? Aku ulang lagi ya biar nggak salah ya. Yang pertama, mengkomunikasikan visi misi leader ke bawahan leader atau ke tim leader lah ya. Lalu yang kedua, menyiapkan strategi untuk mencapai visi misi tersebut. Yang ketiga, sumber daya secara manusia ataupun perantara ya untuk mencapai visi misi itu. Yang keempat itu sebagai decision making penentu keputusan yang sesuai dengan visi misi. Nah, ada lagi nggak tuh, Coach? Udah 4 nih. Ya sebetulnya ada lagi sih satu yang mungkin ada banyak sih gunanya visi misi ada banyak, cuman satu lagi deh saya iya boleh. Ya dengan visi misi ini juga yang akan meng-create budaya di situ ya. Budaya kerja atau budaya organisasinya gitu atau budaya timnya ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang coaching, kebetulan banget nih Corpora Consulting akan mengadakan National Coaching Forum yang bertemakan Empower and Grow Through Coaching yang akan dibawakan oleh 10 coach dengan topik yang berbeda-beda. Pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2022 live via Zoom. Nah, kalau mau tahu nanti di Coaching Forum akan bahas apa aja sih? Nah, minggu depan hari Kamis tanggal 19 Mei akan ada bincang-bincang nih tentang Coaching Forum jam 5 sore. Kalau kalian tertarik dan ingin mendaftar, bisa hubungin aku Mavis di 0812 8214 1910. Dalam mereka saling berinteraksi, saling macam-macam lah ya, saling komunikasi lintas divisi itu juga akhirnya akan terbentuk suatu budaya kerja atau budaya inti di perusahaan tersebut yang akhirnya sesuai dengan visi misinya perusahaan gitu loh. Menciptakan budaya itu berarti karena dipengaruhi oleh visi misi ya, Coach? Iya, karena adanya visi misi ini. Karena ada visi misi baru tercipta budaya. Itu udah pasti terbentuk ya tuh, Coach? Budaya itu udah pasti terbentuk, baik sengaja atau nggak sengaja gitu ya. Kalau leadernya visi misi leadernya nggak kuat, tetap akan terbentuk budaya juga sih, tapi budaya yang diciptakan oleh timnya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari leadernya. Oleh karena itulah leader itu harus punya visi yang kuat gitu ya, sehingga visi itulah yang akan mempengaruhi pembentukan budaya, bukan sebaliknya gitu ya. Iya sih. Ini visi misi di yang pertama kan tadi mengkomunikasikannya ke para tim ya. Kalau timnya tidak setuju dengan visi misi itu gimana tuh, Coach? Ya keluarlah tim itu, ngapain di situ? Iya sih. Kan ini kan leader yang punya visi kan. Ya maksud leader yang keluar gitu kan. Iya sih, benar juga. Bubar dong. Gak jadi dong. Gitu kan. Iya.
Ya udah, ya dia kalau memang nggak cocok di situ, nggak cocok dengan visi misinya perusahaan tersebut, nggak cocok dengan budaya di perusahaan tersebut, ya keluar aja daripada dia menderita di situ kan. Iya sih. Berarti kalau udah timnya sudah komitmen ngikut leadernya lah ibaratnya ya, tetap harus jalankan visi misinya suka atau tidak, bener gak coach? Ya pasti yang akan menjalankan di situ yang suka gitu. Oh iya sih. Kalau terpaksa gitu Nggak ada? terpaksa karena apa? Karena uangnya, karena gajinya. Gitu, bisa Ya aja. bisa jadi gitu ya. Ya Tetap aja ya hasilnya. disitulah dimana dia harus bisa menselaraskan diri gitu ya. Bisa dengan cara coaching, ya menselaraskan diri dia antara visi misi pribadi dia atau value pribadi dia dengan visi misi atau value perusahaan itu diselaraskan. Harus Sehingga diselaraskan. akhirnya dia merasa nyaman kerja di situ juga gitu loh. Ya kalau nggak bisa begitu, ya mau nggak mau dia pasti akan mencari peluang di tempat lain gitu. Iya sih. Berarti tadi ada 5 ya coach ya? Ada lagi atau aku Banyak lah, tapi ya itu tuh cukup 5 berarti itu. aku coba ulang lagi ya biar nggak salah ya. Yang pertama, menginformasikan visi misi ke timnya. Intinya sih bukan tentang mengkomunikasikannya ya, tapi agar timnya itu mau ikut dia gitu. Mau Apa ikut. ya kata-katanya itu ya? Persuasi Ya bukan ya? untuk mendapatkan follower lah gitu ya. Mendapatkan follower. Oke. Kalau yang kedua, membuat rencana strategi untuk mencapai visi misi. Iya, strategi besar ya, grand strateginya. Strateginya harus besar ya, nggak boleh yang kecil ya? Ya itu bukan strategi namanya kalau kecil. Oke. Berarti yang ketiga, memsiapkan, memilih sumber daya yang tepat. Yang keempat, sebagai penentu keputusan. Yang kelima, menciptakan budaya dari visi misi tersebut. Betul ya, coach? Betul. Wah, aku udah bisa jadi leader belum nih? Oh ya coach, kalau aku mau belajar tentang coaching gini di mana sih coach? Ya, kalau teman-teman mau belajar coaching, ya tentu harus memilih lembaga pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ACF ya, untuk memastikan agar kualitasnya yang diajarkan itu memang sesuai dengan standar yang coaching yang tepat gitu. Ya silakan buka di website kita www.corporaconsulting.com. Silakan cari di sana produk pelatihan kita yang bernama coaching ya, yang sudah diakreditasi oleh ACF. Itu 66 jam. 66 jam. Lama ya coach ya? Lama ya, kalau 1 jam, 1 hari 6 hari, 1 hari itu 6 jam berarti belajarnya 11 hari ya. 11 hari. Oh, lumayan. Wah. Minimal 11 hari ditambah hahihinya, ditambah bla-blanya, iya benar. ditambah telat-telatnya, ya mungkin bisa lebih dari 11 jadi hari. Buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang coaching, bisa di Corpora Consulting, www.corporaconsulting.com. Ya. Nah, sekian dari saya, Mavis, dan Saya Aditya Mijaya. terima kasih teman-teman. Bye-bye.